yang berkembang di kawasan Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah memiliki beberapa versi cerita yang beredar di kalangan masyarakat. Seperti halnya kisah cerita ini saya dapatkan di lokasi dengan berbagai sumber literatur catatan sejarah tentang cerita tokoh yang satu ini. Dari beberapa sumber cerita yang saya dapatkan di lokasi dan saya lengkapi dengan beberapa catatan literatur sejarah. Pangeran Samudro yang merupakan putra dari seorang Raja Majapahit terakhir dan lahir dari ibu selir yang bernama R.I. Ontrowulan. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, Pangeran Samudro yang telah berusia 18 tahun tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudaranya yang lain. Bahkan beliau bersama ibunya ikut diboyong ke daerah Demak Bintoro oleh Sultan Demak. Selama berada di Demak, Pangeran Samudro mendapat bimbingan ilmu agama dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Ketika dirasa cukup dan usianya beranjak dewasa, maka atas petunjuk perintah dari Sultan Demak melalui Kanjeng Sunan Kalijaga, Pangeran Samudro diperintahkan untuk berguru tentang agama Islam kepada Kiai Ageng Gugur dari desa Pandan Gugur, yang letaknya di daerah lereng Gunung Lawu. Perintah yang ditugaskan kepada Pangeran Samudro ini sekaligus mengemban misi suci untuk menyatukan saudara-saudaranya yang telah terpisah lama. Setelah mendapatkan petunjuk perintah dan nasihat dari Sultan Demak, maka Pangeran Samudro pun mentaati nasihat tersebut dan pergi berguru kepada Kiai Ageng Gugur, dengan didampingi dua orang abdinya yang setia. Hari demi hari Pangeran Samudro melalui proses belajar dengan gurunya yang bernama Kiai Ageng Gugur, dan sang pangeran pun diberi ilmu tentang intisari ajaran Islam secara mendalam. Selama itulah pangeran tidak mengetahui bahwa yang Kiai Ageng Gugur sebenarnya adalah kakak kandungnya sendiri. Setelah Pangeran Samudro mengusai ilmu yang diajarkan oleh Kiai Ageng Gugur, barulah sang guru menceritakan siapa sebenarnya dirinya. Mendengar keterangan dari gurunya, sang pangeran terlihat terkejut dan bahagia. Beliau teringat akan amanat Sultan Demak untuk menyatukan saudaranya. Dan pada akhirnya setelah amanat dari Sultan dibicarakan kepada kakaknya, maka Kiai Ageng Gugur bisa menerima dan bersedia dipersatukan kembali dan ikut membangun bersama Kerajaan Demak. Setelah selesai berguru dan tercapai maksud tujuannya, Pangeran Samudro bersama abdinya kembali ke Demak. Mereka berjalan ke arah barat dan sampailah di desa Gondang Jenalas, sekarang wilayah Gemolong. Kemudian mereka beristirahat untuk melepaskan lelah. Di dukuh tersebut mereka bertemu dengan orang yang berasal dari Demak, Wulucumbu Demak, yang bernama Kiai Kemaliman. Di dukuh ini Pangeran Samudro berniat bermukim sementara untuk menyebarkan agama Islam. Setelah dirasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat dan sampai di suatu tempat di Padang Oro-Oro, Kabar. Sampai sekarang tempat tersebut dikenal dengan nama Dusun Kabar, Desa Bogorame, Gemolong. Di tempat inilah Pangeran Samudro terserang penyakit panas. Walaupun demikian, perjalanan tetap dilanjutkan sampai ke Dukuh Doyong, wilayah Kecamatan Miri. Karena sakit yang diderita semakin parah, Pangeran memutuskan untuk beristirahat di dukuh tersebut. Ketika sakitnya semakin parah dan dirasa tidak sanggup melanjutkan perjalanannya, Pangeran Samudro memerintahkan salah seorang abdinya untuk mengabarkan kondisinya kepada Sultan di Demak. Singkat cerita, pada saat abdi Pangeran Samudro menghadap Sultan Demak, maka Sultan pun mengatakan, menurut hematku bahwa sakitnya si Samudro itu sudah tidak bisa diharapkan untuk membaik dan jauh dari kemungkinan untuk sampai ke Demak. Jika memang sudah menjadi surata yang maha kuasa bahwasanya sampai di situ saja riwayatnya atau menemui ajalnya.
Maka kebumikanlah jasadnya pada suatu tempat di bukit arah barat laut dari tempat Pangeran Samudro meninggal. Boleh jadi kelak di sekitar tempat itu akan menjadi ramai sehingga dijadikan tauladan orang-orang yang berada di sekitar sana. Seusai mendengarkan amanat Sultan, abdi tersebut diperintahkan untuk segera kembali. Ketika abdi tersebut kembali ke tempat di mana pangeran beristirahat, Pangeran Samudro telah meninggal. Namun sebelum Pangeran Samudro meninggal, beliau sempat memberikan sebuah wejangan. Sing sopo duwe panjongko marang samubarang kang dikarepke bisane kelakon iku kudu sarana pawitan. Teman. Mantep. Ati kang suci. Ojo slewang sieweng. Kudu mindeng marang kang katuju. Caeda kenode menekaya dene yen arek nekani marang penggonane demenane. Sumber. Kajawen, Yogyakarta. Oktober 1934. Dari keterangan beberapa sumber wejangan terakhir dari Pangeran Samudra sebelum beliau meninggal dan dialihkan menjadi bahasa Indonesia dengan para ahli bahasa, esan nasihat tersebut berbunyi, barang siapa berhasrat atau punya tujuan untuk hal yang dikendaki, maka untuk mencapai tujuan harus dengan kesungguhan, mantap, dengan hati yang suci. Jangan serong kanan, kiri, harus konsentrasi pada yang dikehendaki atau yang diinginkan. Dekatkan keinginan, seakan-akan seperti mujuk ke tempat kesayangannya atau kesenangannya. Lanjut cerita sejarah Pangeran Samudro. Titik. 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 Dan selanjutnya sesuai dengan petunjuk Sultan. Jasad Pangeran Samudro dimakamkan di perbukitan di sebelah barat duku tersebut. Sebelum pemakaman, diadakan musyawarah di antara orang-orang yang memiliki lahan di sekitar wilayah tersebut. Mereka bersepakat bahwa lokasi bekas perawatan atau peristirahatan Pangeran Samudro akan didirikan desa baru. Dan desa tersebut diberi nama Desa Duku Samudro, yang sampai saat ini dikenal dengan nama Duku Mudro. Itulah sekelumit cerita sejarah kehidupan Pangeran Samudro. Namun bagaimana hubungannya dengan nama Gunung Kemukus? Sedangkan nama desa tempat beliau dimakamkan saja bernama Duku Samudro atau Duku Mudro. Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya Anda membaca sejarah asal-usul penamaan Gunung Kemukus. Bila kita melihat seita sejarah pesan terakhir yang disampaikan Pangeran Samudro di atas yang saya dapatkan dari berbagai sumber literatur dan keterangan tokoh-tokoh masyarakat Gunung Kemukus yang terdapat di atas. Wejangan ini disalahartikan oleh sebagian orang atau oknum yang berziarah atau berkunjung ke makam Pangeran Samudro harus seperti berkunjung ke tempat kekasih, bahasa Jawa demenan, dalam pengertian bahwa para perziarah yang datang ke tempat tersebut harus membawa istri, simpanan atau teman kumpul kebonya, dan melakukan hubungan suami istri dengan yang bukan istri atau suaminya yang sah. Yang menyebabkan kawasan ini dikenal orang sebagai objek wisata Gunung Kemukus untuk ritual kekayaan. Keterangan dari salah seorang tokoh masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya kepada saya, bahwa pandangan atau penilaian orang yang menjadikan tempat ini sebagai objek wisata seks dalam melakoni ritual kekayaan adalah tidak benar. Dan munculnya pembenaran dari tindakan ini berawal dari penafsiran orang yang salah akan pengertian bahasa dalam kata demenan, di mana dalam bahasa Jawa kata demenan diartikan kekasih lain yang bukan istri atau suami yang sah, pasangan kumpul kebo, kekasih gelap, istri atau simpanan, pria atau wanita idaman lain. Lanjut keterangan salah seorang tokoh masyarakat Gunung Kemukus. Titik. 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 Arti sesungguhnya dari kata demenan dalam konteks naskah dalam bahasa Jawa tersebut adalah keinginan yang diidam-idamkan, cita-cita yang akan segera terwujud atau tercapai, seperti kita akan menemui kekasih pujaan hati. Dapat disimpulkan bahwa inti dari ziarah ke makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus adalah apabila kita memiliki kemauan, cita-cita yang akan dicapai,
Kita harus mampu menghadapi segala rintangan yang menghalangi untuk mencapai tujuan cita-cita kita yang diharapkan. Dan tujuan tersebut harus dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dengan hati yang bersih, suci, dan konsentrasi pada cita-cita dan tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, terbukalah jalan untuk mencapai cita-cita dan tujuan tersebut dengan mudah. Itulah cerita dan kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil pembicaraan dengan beberapa tokoh masyarakat di daerah Gunung Kemukus di daerah Sragen. Memang tidak mudah kita untuk mengetahui dari setiap makna yang tersurat dari sebuah kisah cerita sejarah Pangeran Samudro ini yang sudah menjadi legenda masyarakat. Kita pun harus mendapatkan informasi yang benar dari maksud tujuan sebenarnya dari cerita sejarah. Benar. Dan tetap menjadikan daerah Gunung Kemukus tetap menjadi destinasi tujuan wisata yang dapat dinikmati keindahan alamnya dengan mengenang sejarah perjuangan Pangeran Samudro yang menjadi tokoh penyebar agama Islam di daerah Gunung Kemukus. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo.